Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Marianus Anyong dari kelas 11 1 akan menjelaskan tentang kuantitas penduduk, sumber data, dan pengolahan data pendudukan, komposisi penduduk berdasarkan kriteria sosial dan kriteria ekonomi. Pertama, apa itu kuantitas penduduk? Kuantitas penduduk adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jumlah penduduk. Misalnya, pekerjaan penduduk, konsumsi penduduk, tempat tinggal penduduk, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kuantitas penduduk. Yang pertama, jumlah penduduk. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar, mencapai 203.456.000 berdasarkan sensus pada tahun 2000. Maka tidak heran jika Indonesia dianggap sebagai pasar yang menjanjikan bagi kalangan dunia usaha. Sebenarnya, jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu pasar modal bagi pembangunan. Akan tetapi, hal tersebut dapat terjadi jika sumber daya manusia yang ada berkualitas. Namun, jika sumber daya manusia yang berkualitas tersebut jumlahnya terbatas, maka banyaknya jumlah penduduk merupakan kendala dalam hal pembangunan. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat ketergantungan dari manusia yang tidak produktif terhadap manusia yang produktif. Indonesia telah mengadakan sensus sebanyak 5 kali, sejak tahun 1945 hingga tahun 2000. Saat ini, besarnya jumlah penduduk di Indonesia menempati urutan pertama di negara-negara ASEAN, menempati urutan ketiga di benua Asia setelah RRC dan India, serta menempati urutan keempat dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kuantitas penduduk adalah pertumbuhan penduduk. Seperti halnya negara-negara berkembang, pada umumnya negara kita senantiasa mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Hal ini berarti Indonesia mengalami laju pertumbuhan penduduk. Namun, jika diperhatikan, laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari periode ke periode cenderung mengalami penurunan. Yang ketiga adalah persebaran atau kepadatan penduduk. Persebaran atau kepadatan penduduk erat kaitannya dengan tingkat hunian atau kepadatan penduduk Indonesia yang tidak merata. Sekitar 60% penduduk tinggal di Pulau Jawa yang hanya memiliki luas kurang lebih 6,9% dari luas daratan Indonesia. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk atau population density dapat diartikan sebagai perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah atau wilayah yang ditempati berdasarkan satuan tertentu. Lanjut, sumber data kependudukan. Apa itu sumber data kependudukan? Sumber data kependudukan adalah sebuah data statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi, pemerintah, badan swasta, ataupun perorangan. Data ini bisa berupa tabel atau berbagai macam data statistik lainnya, seperti grafik, angka. Nah, untuk sumber data kependudukan sendiri di Indonesia, ada sebuah badan resmi pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan, menerbitkan, dan juga mengolahnya, yaitu BPS atau Badan Pusat Statistik. BPS selaku badan resmi statistik pemerintah Indonesia menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Berdasarkan dari cara pengumpulan data ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, apa itu data primer? Data primer adalah data yang diproses secara langsung. Maksudnya, orang-orang dari BPS tersebut turun ke daerah tertentu untuk melakukan pendataan secara langsung, bukan menyuruh orang lain atau mengambil dari sebuah web tertentu. Data sekunder, apa itu data sekunder? Data sekunder adalah data yang diambil dari berbagai sumber resmi lainnya. Di sini data sekunder itu dapat diartikan seperti kita sedang mencari sebuah jawaban di internet gitu. Badan Pusat Statistik Indonesia ini tidak turun langsung ke wilayah-wilayah tertentu untuk mendata orang-orang yang ada di wilayah tersebut, tetapi mereka mengambil dari sebuah
sumber resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah juga. Lanjut, cara menghitung jumlah penduduk. Di Indonesia ada beberapa cara yang digunakan, yaitu ada 3 cara. Yang pertama, sensus penduduk. Sensus penduduk. Cara mengetahui jumlah penduduk di Indonesia atau bahkan digunakan juga di beberapa negara lain adalah sensus penduduk. Sensus penduduk adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data penduduk yang ada di suatu wilayah. Di Indonesia sendiri, biasanya pengadaan sensus penduduk diadakan pada tahun yang berakhiran 0. Bisa dibilang, sensus ini diadakan setiap 10 tahun sekali. Dan manfaat sensus penduduk ini sangat menentukan kondisi wilayah. Kepadatannya, ada beberapa sensus yang bisa dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sensus berdasarkan jenis, seperti sensus penduduk, sensus tempat tinggal, sensus pabrik, dan sensus industri, serta sensus pertanian. Kedua adalah sensus berdasarkan tempat tinggal. Sensus berdasarkan tempat tinggal dibagi menjadi 2 bagian, yaitu de facto dan de jure. De facto tidak membeda-bedakan penduduk asli atau pendatang. Semua orang dicatat pada saat sensus penduduk. Maksudnya, saat pemerintah mengadakan sensus penduduk, orang-orang yang berada di dalam wilayah tersebut semuanya akan dicatat. Tidak halnya dengan penduduk yang bukan penduduk lokal. Yang kedua adalah de jure. De jure menunjukkan bukti tempat tinggal, biasanya berupa KTP atau kartu tanda penduduk, untuk bisa dicatat saat adanya sensus. Yang ketiga adalah berdasarkan cara pengumpulan data. Dibagi menjadi 2, yaitu householder dan canvassers. Householder dilakukan oleh kepala rumah tangga yang mengisi data sendiri untuk kemudian dikumpulkan. Canvassers dilakukan oleh petugas sensus mendatangi dan bertanya kepada pihak keluarga pemilik rumah. Yang kedua adalah caranya dengan melakukan registrasi penduduk. Di Indonesia, registrasi penduduk sudah dilakukan sejak abad ke-19. Registrasi penduduk adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat bekerja sama dengan keluarga, mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pernikahan, pengangkatan anak atau adopsi, dan peristiwa penting lainnya. Tujuan dari registrasi ini adalah pengumpulan data yang bisa diproses guna perancangan lebih lanjut dalam sebuah pemerintahan. Proses registrasi penduduk sendiri masih terdapat berbagai kelemahan yang terjadi, seperti data yang kurang tepat sehingga tidak mencerminkan data sebenarnya. Sebentar, ngopi dulu. Lanjut, yang ketiga adalah survei penduduk. Terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara survei penduduk dan sensus penduduk. Survei penduduk adalah proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel data. Jadi, menggunakan perhitungan statistik data sampel diambil. Sampel tersebut mewakili beberapa kelompok penduduk. Nah, jadi dengan cara itulah sumber data kependudukan diperoleh, sehingga setelah data diperoleh, kemudian langkah selanjutnya adalah menyajikan data dengan berbagai analisis untuk ditampilkan dan diumumkan kepada publik. Kemudian adalah sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan digunakan untuk berbagai keperluan dan berfungsi untuk mendukung beberapa keperluan pemerintah. Beberapa fungsi dari sumber data kependudukan adalah sebagai berikut. Pertama, mengetahui sebaran jumlah penduduk. Pemerintah akan lebih mengetahui wilayah dan daerah mana yang memiliki penduduk yang lebih banyak dan sedikit, sehingga bisa lebih memaksimalkan pembangunan suatu daerah. Yang kedua adalah kesehatan penduduk. Dengan data penduduk, sangat memungkinkan untuk mengetahui kesejahteraan di bidang kesehatan. Jumlah rumah sakit di daerah tertentu akan juga terlihat melalui data ini. Ketiga adalah total jumlah penduduk. Sensus penduduk tentunya bertujuan untuk mengetahui total jumlah penduduk yang ada, termasuk jumlah pria, jumlah wanita, umur, dan semua data lainnya. Berbagai data lainnya juga bisa diketahui dengan sumber data kependudukan, seperti rumah,
pekerjaan, jumlah pengangguran, sehingga perencanaan ekonomi menjadi lebih terfokus. Lanjut adalah komposisi penduduk sosial. Di sini saya akan menjelaskan komposisi penduduk sosial. Juga di sini saya akan memberikan contohnya. Apa itu komposisi penduduk sosial? Komposisi penduduk sosial adalah pengelompokan data kependudukan menurut kriteria sosial. Misalnya menurut tingkat pendidikan, kesehatan, mata pencarian atau pekerjaan, agama yang dianut, dan status sosial lainnya seperti perkawinan. Dari hasil pengelompokan penduduk menurut kriteria sosial tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah untuk mengevaluasi setiap kebijakan yang telah dilaksanakan di bidang sosial. Hasil evaluasi kemudian dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk tetap melaksanakan kebijakan yang telah ada atau telah dilaksanakan dengan memperbarui kebijakan tersebut. Di sini saya akan memberikan contoh komposisi penduduk sosial berdasarkan kriteria mata pencarian. Bisa kita lihat sendiri di tabel ini, angka kemiskinan Indonesia pada tahun 1998 sampai dengan 1999 itu sebesar 24,2%. Sedangkan pada tahun 2008 jauh mengalami penurunan, yaitu sebesar 15,4% dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa mata pencarian penduduk Indonesia mengalami kenaikan atau banyaknya lapangan pekerjaan terbuka bagi masyarakat. Selanjutnya adalah komposisi penduduk ekonomi. Di sini saya juga akan menjelaskan apa itu komposisi penduduk ekonomi dan akan memberikan contohnya. Apa itu komposisi penduduk ekonomi? Komposisi penduduk ekonomi adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria ekonomi, seperti jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat konsumsi penduduk, dan tingkat kesejahteraan penduduk. Dari hasil pengelompokan menurut kriteria ekonomi, dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah untuk mengevaluasi setiap kebijakan yang telah dilaksanakan pada bidang ekonomi. Hasil evaluasi kemudian dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk tetap melaksanakan kebijakan yang telah ada dengan memperbaharui kebijakan tersebut. Seperti contoh di sini saya mengambil data pendapatan penduduk. Di sini 10 kabupaten dengan PDRB per kapita terbesar pada tahun 2016. Bisa kita lihat sendiri, kota Jakarta Pusat menduduki puncak tertinggi, yaitu sebesar 580.704 juta per tahun. Yang kedua adalah Kepulauan Anambas sebesar 414.222 juta per tahun. Yang ketiga adalah Kepulauan Teluk Bintuni sebesar 408 juta 65.000 per tahun. Sangat besar sekali ya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.